Pagar bambu di perairan Tangerang, Banten bikin gempar. Pagar laut sepanjang lebih dari 30 km ini sudah pasti tidak dibangun dalam satu malam. Selain merugikan ribuan nelayan, patut diduga pagar yang seolah mengkapling perairan Tangerang syarat kepentingan korporasi. Tim informan turun ke lautan Tangerang. Kesaksian nelayan mengungkap pagar-pagar bambu itu memang dipasang orang-orang yang dibayar perusahaan. Pernah kita tanya ke yang masang di laut, itu katanya Agung Dayu. Ke tempat waktu itu kita cabut juga, katanya ntar mandornya marah, ada mandornya, mandor bambu dari Agung Dayu. Kalau mau keluar susah dong ya? Ya kalau lagi cuaca bagus ya mending lah. Kalau cuaca lagi ada cuaca buruk kan nggak kelihatan. Sore itu Endang dan Junaidi, nelayan Kampung Keramat Desa Paku Haji Kabupaten Tangerang, turun melaut. Kami pun mengikuti mereka. Kami ingin tahu seperti apa pagar bambu yang menghebohkan itu. Sekaligus merasakan langsung bagaimana pagar-pagar bambu itu menyulitkan perahu nelayan saat melaut. Lepas menyusuri sungai dan masuk pesisir laut, Endang mulai gusar. Sebab bambu-bambu yang terpancang mengancam perjalanan. Patok-patok ini banyak patok-patok ini. Ya jaraknya 1 meter, lebar laut 2 meter. Jaraknya dari mana? Jaraknya 1 meteran ya kan? Iya, laut kita 2 meter, 180, melopos dari mana? Jadi sangat mengganggu nelayan ternyata patok-patok ini. Sering 4 perahu kena patok, patah. Kadang kalau yang udah sisa di air nggak kelihatan ya perahu resikonya bisa jebol papan perahu. Itulah jaring-jaring juga kalau nggak kotak-kotak kayak gini rapat. Kita nebar jaring gimana? Pastinya kan rusak jaring. Di Buritan, Junaidi harus ekstra hati-hati mengemudikan perahu. Jika salah perhitungan, alamat perahu akan menghantam bambu dan karam. Kalau ini mau kemancingan nggak ganggu. Kan dia mah cuma satu jauh. Bambu yang kami lintasi ini memang tidak berbentuk pagar laut lagi karena di beberapa bagian sudah dihancurkan nelayan. Tapi sisa-sisa bambu yang tertancap masih mengganggu aktivitas nelayan. Lihat saja ini. Dalam suasana sore yang terang, perahu nelayan harus bermanuver agar lolos melewati celah-celah bambu yang sempit. Lalu bagaimana jika malam hari yang penerangannya sangat minim? Jadi ini sebenarnya yang belum terekspos ya? Belum, kalau ini belum. Saya belum pernah ngeliat ada yang liput, belum ada yang ya nama di TikTok ya apa belum ada. Jadi lebih parah ini ya pagernya? Parah. Kenapa ini lebih parah bang pagernya? Ya coba bayangin aja. Rapat kayak gini, kita tahu jaring, pokoknya udah serba sulit usaha juga. Makanya kalau ini nggak di stop, ya bahaya juga buat nelayan mah. Iya, ini mah cabut tuh. Kang kondisinya nelayan sangat kesulitan ya Kang? Yang pasti nggak bebas, usaha pun nggak bebas. Karena resikonya yaitu ketika cuaca buruk, perahu kalau kita kena patok ini, ya pasti dia jebol. Jaring, kita tebar jaring karena kotakannya rapat-rapat, jaring kita gampang kotak. Ini dari bulan apa ini? Kalau bulan saya nggak ingat, tapi yang jelas saya lihat dari tahun kemarin pembangunan yang awal yang ujung sana tuh. Yang rapat itu? Bukan, yang rapat itu baru. Yang rapat baru? Ujungnya kan. Ini buatan baru ini. Baru beberapa bulan ini. Jadi kalau nelayan mau keluar laut susah ya berarti ya? Ya, Begitupun masuk? resiko lah. Resiko. Pernah ada kecelakaan kan? Kalau kecelakaan fatal belum. Tapi kalau kayak misalkan jebol perahu, kipas perahu kita patah itu sering. Berapa kali? Ya kalau misalkan saya sendiri bisa 3-4 kali.
patok-patok? Ya, jadi ya kita nunggu cuaca dulu. Cuaca agak reda baru cuaca. Ya, jadi saya sedang berada di perairan Kampung Kramat. Ya, Benar, Kampung ya, Kramat. Kramat Beting, Kramat Beting, Kabupaten Tangerang ya. Kabupaten Tangerang. Oh, di sini memang di sini lihat banyak pagar-pagar laut. Cuma pagar lautnya beda di sini tuh. Bukan yang kemarin viral, tapi memang rapet banget. Lebih rapet dan memang nelayan sangat susah masuk. Baik itu mau ke laut atau mau pulang lagi ke rumah. Jadi ini sangat meresahkan. Ya, meresahkan. Ya, jelas. Gak kaleng-kaleng ini resahnya udah. Susah memang, kita tadi coba masuk juga emang hati-hati banget. Ya. Untung nih jago, layarnya jagoan tuh. Ya, bisa memang udah jalur kita. Memang mudah-mudahan ada penyelesaian ya Kang. Setelah viral dan mengundang kemarahan publik, pagar laut pun dibongkar pemerintah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembongkaran itu untuk memudahkan nelayan melaut. KKP sebetulnya punya waktu 20 hari sejak dilakukannya penyegelan untuk mencari pemilik pagar laut Tangerang. Namun atas desakan masyarakat dan nelayan, pembongkaran dipercepat pada 22 Januari 2025. Maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Kami dari Kementerian ATR BPN ingin menyampaikan beberapa hal melihat dari kondisi lapangan dan kemudian dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen juridis, dokumen historis maupun kondisi faktual material yang ada dari 266 sertifikat hak guna bangunan dan beberapa sertifikat hak milik yang secara faktual pada kondisi as-is hari ini berada di dalam bawah laut atau di dalam laut, sertifikat tersebut, alas tanahnya tersebut, kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di keluar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai, karena memang pantai itu adalah common sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property, karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Kalau sudah berusia 5 tahun, maka harus proses dan perintah pengadilan. Karena sertifikat tersebut rata-rata terbuat pada tahun 2022, 2023, maka kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun.
Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut. Siapa yang membangun pagar bambu? Kami cari tahu lewat nelayan Tangerang. Pernah kita tanya ke yang masang di laut, itu katanya Agung Sedayu. Tepat waktu itu kita cabut juga, katanya ntar mandornya marah, ada mandornya, mandor bambu dari Agung Sedayu. Iya, yang RT di ujung tuh juga pernah, jangan cabut ntar mandornya marah. Dari Agung Sedayu, setahu saya Agung Sedayu. Ya kita sendiri pernah cabut karena kalau ombak timur kita meluncur itu kalau perahu kecil nggak bisa belok dari arah Bagan langsung ke pinggir itu nggak bisa belok kalau perahu kecil. Nyambut yang pas muara itu tikung ke sono kita cabut. Ketinggalan kali ini. Itu dia kadang-kadang ada 3 perahu yang digondeng dulu dari sini ke laut, dari laut ntar ada lagi orangnya yang nancutin yang ngikutin. Pada saat itu abang nanya apa ke mereka, kan abang aneh nih teman rumah ya, waktu itu saya lagi ngejaring saya kan nyangkut di pagar, saya kan nanya ini boleh siapa yang suruh nanam. Pengakuan dari yang lagi kerja di situ Agung Sedayu. Masalah gaji setahu saya 100.000. Kita tahu dari waktu itu ada mandor, kebetulan mandornya juga nurunin ban bambu nggak jauh dari sini. Ya kita sempat nanya bayarannya 100.000 per orang. Ada yang sempat ditawar? Kalau penduduk di sini nggak ada, dia udah ada tim khusus. Itu berapa orang Bang? Kalau perhitungan saya 30 atau lebih. Mereka pakai alat apa? Pakai perahu, dari pinggir pakai perahu. Banyak perahunya, bisa 10 perahu. Iya. Akses jalan, harusnya kita mau naur jaring ke Tanjung Burung dari sini, dari Kramat. Biasanya kita dari biaya gitu bensin seliter nyampe ini bisa 3 liter karena itu kita berbelok-belok jalan putar-putar. Ya. Apalagi misalnya kalau musim timur kita kan pasti lewat pinggir sama perahu kecil, nggak mungkin kita langsung tengah, sementara di pinggir banyak bambu. Kalau kecelakaan sih belum. Kalau ketabrak bambu paling kipas, paling tetap, luka sedikit-sedikit, nggak begitu parah. Katanya sempat kita bongkar yang di Muara karena sering ketabrak sama perahu. Kesaksian nelayan sama dengan temuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan atau KIARA yang mendalami kasus pagar laut ini sejak 2024. Tak hanya itu, KIARA juga punya temuan bahwa 100 hektar dari 515 hektar di kawasan pagar laut sudah terdaftar sebagai bidang dengan HGB. Itu cuma berapa? 100 hektar kan? 100 hektar. Sementara sebetulnya yang ada di atas laut itu ada 515 hektar bidang. Coba diklik biar lihat hasilnya. Tuh. Gitu. Analoginya adalah yang dibuka sama Bapak Nusron ini hanya sebagian dari ini. Hanya bagian sini. Hanya bagian separuh dari ini, sedangkan
yang kita lihat dari peta BIK sebenarnya ini sudah jadi persil semua nih. Ada 515 hektar yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya ATR BPN, kemudian untuk membuka data siapa yang pemilik sisanya. Karena kalau 1 juta saja ini, 1 juta meter persegi yang dibuka, itu percuma karena ya 100 hektar, sedangkan yang kita temukan adalah 515 hektar sebenarnya. Jadi Menteri ATR BPN mengatakan ada 100 hektar ya dari 263 bidang yang kemudian sudah dimiliki atau sudah memiliki HGB dan dimiliki oleh 2 perusahaan dan diantaranya ada SHM ya. Tapi menariknya dari analisa kami, kalau dia memang 100 hektar atau 263 bidang itu hanya 1/4-nya saja. Sedangkan di peta BIK yang dimiliki oleh ATR BPN, ini totalnya adalah 515 hektar. Artinya, yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri ATR atau Nusron, Bapak Nusron, itu hanya 1/4 dari hari ini yang persilnya ini udah keluar dari ujung ke ujung. Gitu. Artinya ATR BPN harusnya membuka lagi sebagian dari data ini, gitu ya. Banyak sekali nih persilnya yang harus dibuka oleh ATR BPN. Penelusuran kami menariknya adalah kalau pemilik bidang terbesar itu kalau kita lihat di sini ada datanya itu dimiliki atau punya afiliasi dengan PIK sebenarnya gitu ya, dengan Pantai Indah Kapuk gitu. Karena kalau kita lihat pemiliknya ini dari penelusuran AHU ya, ini di komisarisnya adalah artinya memang ini adalah orang-orang yang kita kenal berafiliasi dengan PIK sebenarnya. Gitu. Itu terang sekali terbuka, datanya juga bisa diakses sebenarnya di AHU dan ini jadi rahasia umum sebenarnya. Gitu. Apakah ada hubungan dengan PIK 2? Jelas, karena di perusahaan yang tadi saya sebut gitu, tapi juga memang dia ada di perusahaan lain yang kemudian berafiliasi dengan PIK sebenarnya, dengan Agung Sedayu. Jadi memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah salah satu rangkaian besar dari proyeknya PIK 2 yang kemudian sedang didorong untuk menjadi PSN. Hingga Jumat 24 Januari 2025, siapa pemilik pagar laut di perairan Tangerang masih simpang siur. Namun data Kementerian ATR BPN mengungkap, di atas pagar laut tercatat ada 263 bidang sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Dengan rincian, 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi SHM. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM surat hak milik atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya. 2 perusahaan itu belakangan diketahui terafiliasi dengan perusahaan Agung Sedayu Group. Lewat aplikasi pesan singkat, Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya Muanas Alaidi memberi penjelasan.
Saya perlu luruskan agar tidak menjadi liar opininya dan salah paham di publik bahwa pagar laut itu bukan milik PIK 2. Tak ada HGB pagar laut dan tak ada sertifikat laut. Dari 30 km pagar laut itu membentang di 6 kecamatan dan kepemilikan HGB anak perusahaan PIK 2 hanya berada 1 kecamatan Paku Haji saja, yaitu Desa Kohot. Di kecamatan lain dipastikan tidak ada. Bahwa anak perusahaan PIK 2 terdiri dari PT IAM Intan Agung Makmur memiliki 243 HGB dan PT Cahaya Intan Sentosa atau CIS memiliki 20 HGB. Selebihnya milik orang lain, 9 perorangan dan kabar yang ditemukan juga ada 17 bidang SHM di kawasan tersebut, sesuai pernyataan Menteri ATR BPN. Namun semua SHM itu tak ada kaitan dengan PIK 2. HGB di atas diperoleh sesuai proses dan prosedur jual beli dari rakyat, berupa SHM sesuai girik yang diterbitkan tahun 1982. Dan dibalik nama resmi dengan membayar pajak dan ada SK Surat Izin Lokasi, PKK PRL sebagai kawasan tambak dan sawah yang terabrasi, bukan laut. Demikian tulis Muanas Alaidin. Pagar laut 30 km, faktanya telah menyusahkan ribuan nelayan di perairan Tangerang. Dan seperti kata Presiden Prabowo Subianto, kasus pagar misterius ini harus diusut tuntas. Negara tidak boleh kalah.